Shalom buat semuanya, buat rekan-rekan yang saat ini bersama-sama dengan kita. Secara pribadi saya sungguh-sungguh bersyukur di hadapan Tuhan karena diberikan kesempatan pada saat ini. Dan saya perlu memperkenalkan terlebih dahulu bahwa nama saya Boas Tony. Itu nama lengkap saya Tony, tapi nama panjangnya Boas. Boas itu merupakan nama baptis, tapi nama eh, ini adalah Tony. Kemudian saya berasal dari Toraja. Mungkin ada yang saksikan saat ini, ada yang dari Toraja. Kemudian saya sempat ada di Semarang sekitar 12 tahun lebih. Dan setelah itu 2017 saya berada di Jakarta sampai saat ini. Dan di dalam perjalanan pelayanan saya sempat ada di Semarang, melayani di satu gereja yang ada di Semarang, yaitu GKRI Roti Hidup. Kemudian selama dari 2005 sampai 2017 saya ada di gereja tersebut, dan puji Tuhan melalui gereja inilah saya bertumbuh berkembang kemudian membangun media. Dan 2017 saya ada di Jakarta dan bergabung di beberapa gereja sebelumnya dan juga melayani di beberapa di lembaga. Kemudian ini adalah lembaga yang saya tempati melayani sekarang, namanya Bara Digital Ministry. Memiliki visi yang dimana ini merupakan panggilan saya secara pribadi sebelumnya, kemudian memiliki misi yang sama juga, yang saya sempat renungkan pada akhirnya ketika Pak Handi Irawan selaku pendiri dari lembaga ini menghubungi saya. Dan ketika saya membaca visi misinya, di situ saya tergerak bahwa ini merupakan pokok doa selama ini yang saya sampaikan di hadapan Tuhan, yaitu memiliki visi membawa jiwa kepada Kristus dan memperkokoh iman Kristiani dengan pemberitaan firman Tuhan melalui platform media. Inilah merupakan visi yang sebenarnya saya ada dalam diri saya, dan kemudian ketemu dengan Pak Handi justru dipertegas lagi, kemudian punya misi membangun komunitas dengan menggunakan berbagai media digital dan teknologi. Jadi tanpa disadari sekarang adalah sedang membangun relasi-relasi yang ada, komunitas-komunitas yang ada menggunakan media teknologi, dan kemudian bermitra dengan hamba Tuhan. Seperti kita ketahui bahwa lembaga dari Bara Digital Ministry ini setiap hari ada live di IG dari Pengharapan Kekal. Ini kerjasama dengan akun Pengharapan Kekal dan juga dengan hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka bisa menyampaikan firman Tuhan melalui media. Kemudian yang berikutnya ada kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, arti bara sendiri adalah, kalau di sini ada beberapa, tetapi bagi saya adalah bara itu adalah kobaran. Bara itu adalah api yang membakar setiap orang untuk mengabarkan Injil dengan semangat. Nah, ini yang sangat menarik. Kemudian, saya akan, kita tahu bahwa platform media itu yang paling besar ada 3, yaitu Facebook, Instagram, maupun juga YouTube. Dan ini merupakan salah satu jangkauan atau penjangkauan yang paling efektif di dalam media, dan banyak lagi platform-platform yang lainnya. Tetapi yang saya gunakan saat ini ada 2, yaitu Facebook maupun juga Instagram. Mengapa saya lebih fokus di 2 media ini? Nanti saya akan mencoba menjelaskan apa kaitannya dan juga bagaimana kita bisa melayani lebih lagi di dalam kedua media ini. Nah, sebelumnya saya akan menayangkan satu gambar. Kalau rekan-rekan semua melihat ini saya kayak kembali ke masa kecil saya, yaitu di Toraja penuh dengan sawah, perbukitan, dan alamnya sangat indah. Tetapi ada 3 orang di sini yang membuat saya kayak ada gambaran. Makanya kalau dikatakan di sini ada satu kalimat dikatakan, berita baik jangan disimpan, tapi disebarkan. Kemudian dalam Yesaya berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita keselamatan. Nah, saya menggambarkan bahwa apa yang saya share, apa yang kita share di media, itu ibaratnya kayak berita baik yang dimana orang sedang menantikan
berita baik, berita keselamatan, berita penghiburan, berita kekuatan yang di mana mereka kayak seolah-olah saat ini merasa kondisi yang sedang down, dan ketika mereka membaca satu berita yang kita share lewat media tanpa disadari, itu merupakan penguatan-penguatan yang mereka dapatkan. Dan saya memberikan satu kisah tentang kehidupan saya di bagian sini. Jadi waktu kecil tanpa sengaja saya berjalan dengan 3 rekan. Kami pulang dari satu tempat, malam-malam gelap kondisinya, tanpa sadari saya menemukan satu benda di tanah, dan saya melihat benda itu sangat bernilai, sangat berharga, dan kemudian saya mengambil barang itu, saya lari ke rumah sekencang-kencangnya, saya sambil teriak-teriak, dan orang yang di rumah itu kaget, ada apa, ada apa. Saya sampai di rumah, saya mengatakan bahwa saya mendapat sesuatu yang bagi saya itu sesuatu yang sangat bernilai. Dan itu ada sukacita, ibaratnya adalah berita baik, kalau kita terima, pastinya itu kayak nggak bisa ditahan untuk tidak disampaikan. Demikian juga ketika saya merenungkan bahwa selama dari saya membangun akun media dari tahun 2016 sampai sekarang, kadang-kadang di pagi hari itu ada berita-berita yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan yang saya baca melalui renungan. Saya punya kerinduan supaya apa yang saya dapatkan saya share ke banyak orang. Nah, inilah yang membuat saya terdorong untuk mengabarkan berita baik. Ketika berita itu disampaikan, saya punya hati yang luar biasa, saya punya kerinduan yang luar biasa, dan lebih lagi berita ini segera disampaikan, dan saya buatlah post. Saya buat gambar, saya sertakan dengan kalimat. Jadi bagi saya setiap gambar punya makna yang dalam, dan setiap kalimat punya arti yang dalam. Sehingga kedua bagian ini ketika disatukan, mereka punya power di dalam mengabarkan Injil, dan setiap orang ketika membaca tulisan ini, berita baik jangan disimpan tapi disebarkan. Orang itu pasti akan berkata dalam hatinya, saya punya panggilan untuk memberitakan kabar baik. Kemudian ini, nah, kita tahu bahwa media itu sangat banyak. Saya kepikir ya, baru 2 saja itu sudah power luar biasa. Apalagi kalau kita gunakan sebanyak mungkin, kekuatannya luar biasa. Makanya media itu kalau digunakan sebaik-baiknya, saya pasti yakin dan percaya semakin banyak orang yang dimenangkan. Dan ini yang bagi saya menarik, bagaimana menjadikan Instagram sebagai sebuah alat atau platform di dalam kebenaran, memberitakan kebenaran, dan menjangkau banyak jiwa. Dan yang luar biasanya di sini saya mencoba untuk membagikan saat ini 3M, yaitu ada 3 poin yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah mengenal dan memahami. Sebelum kita masuk dalam pelayanan media, kita harus tahu dulu media yang kita kelola itu seperti apa, dan juga apa saja yang kita butuhkan, dan juga lebih khusus kita harus tahu bahwa bagaimana kita bisa mengembangkan media ini supaya lebih efektif. Yang kedua baru masuk di dalam mempersiapkan dan memulai. Nah, poin yang kedua saya rasa ini cukup penting juga, karena apa? Kebanyakan gereja mencoba untuk membangun media, tetapi di poin kedua ini gagal, yaitu apa? Mempersiapkan dan memulai. Kadang-kadang kita ketika memulai media, di sini harus menjadi satu sentral, bagaimana kita harus mempersiapkan dengan baik dan memulai. Yang ketiga adalah saya akan menyampaikan mengembangkan. Setelah kita mempersiapkan dan memulai apa saja yang perlu kita lakukan supaya pelayanan media yang kita kelola itu berkembang dengan baik. Nah, 3 bagian ini adalah yang akan saya sampaikan saat ini. Yang pertama yang saya akan sampaikan adalah khususnya mengenal dan memahami. Ada 3 platform di sini, di mana kalau kita tahu bersama Facebook, Instagram maupun juga WhatsApp itu satu kesatuan, artinya satu pemilik. Tetapi kalau kita melihat di dalam 10 media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia itu merupakan YouTube. Tetapi kalau kita lihat di bawahnya ada WhatsApp, ada Facebook,
ada Instagram. Jadi ada kekuatan besar di sini yang sekian persen. Nah, dari ketiga ini saya satukan bahwa kemudian saya mencoba untuk mengembangkan di dalam sehingga orang-orang yang ada di dalamnya bisa lebih lagi khususnya untuk mengembangkan. Gimana? Oke. Ya, ada beberapa akun yang saya ingin sampaikan di sini, di mana media yang dikelola saat ini ada beberapa bagian. Sudah ya? Ya, oke. Saya kembali lagi di slide berikutnya. Di sini ada 3, tetapi saya akan mulai dulu di Instagram. Jadi di Instagram sendiri saya mulai dari tahun 2016 sampai sekarang, dimulai dengan pengharapan kekal. Kemudian tahun berikutnya ada ungkapan rohani, tetapi berbarengan dengan itu ada namanya never give up. Kalau pengharapan kekal sudah 415.000, kemudian ungkapan rohani ada 156.000, never give up ada 154.000, dan sebenarnya kalau yang saya catat di sini ini yang saya coba masukkan, dan masih banyak lagi media-media yang saya kelola di akun Instagram. Tapi yang menariknya adalah setiap media ini punya ciri khas. Kenapa demikian? Saya merasa bahwa setiap media yang saya kelola punya panggilan tersendiri. Ketika pengharapan kekal saya buat, saya punya harapan bahwa setiap orang yang membaca media ini, mereka punya pengharapan. Dan ketika saya buat ungkapan rohani, saya berkata setiap hari saya share ayat. Dan ketika saya buat never give up, saya berharap bahwa orang yang down bisa bangkit lagi. Dan ketika ada hati yang gembira, kita tahu bahwa hati yang gembira adalah obat. Dan ada family first, itu bersifat tentang keluarga, supaya keluarga kembali utuh, dan ada bara digital, ada buku rohani, dan akun-akun yang lainnya. Yang menarik adalah dari semua akun ini punya ciri khas sendiri. Makanya saya berkata bahwa kalau kita mengalami kesulitan untuk membuat media, justru bagi saya bukanlah sebuah kesulitan, tetapi hanya waktu yang terbatas. Karena rata-rata saya mulai ketika memposting sesuatu atau membuat media, itu dimulai dari subuh-subuh. Biasanya jam 3 atau jam 2 sebelum saya sudah bangun lebih awal dan saya membuat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini saya memperlihatkan salah satu akun, yaitu pengharapan kekal. Akun ini dimulai dari tahun 2016 saya sampaikan tadi, dan setiap harinya ada 5 sampai 7 gambar atau kalimat yang diposting. Itu ada di satu akun. Sementara kalau rekan-rekan lihat tadi ada 1 sampai 7 akun, itu rutin setiap hari. Jadi tinggal dikalikan dari 5 sampai 7 akun, 7 gambar dikalikan sampai 7 atau 8 akun. Itu berapa akun. Dan memang ini dibuat setiap hari. Saya rata-rata buatnya itu dari jam 2 sampai jam 6, kadang-kadang sampai jam 7, sebelum aktivitas yang lain saya lakukan. Dan impresi dari akun ini sekitar 4 sampai 7 juta yang baca setiap minggu. Ini baru satu akun, kita belum masuk ke akun-akun yang lain. Dan yang berikutnya adalah saya juga melayani ada di Facebook. Kalau rekan-rekan melihat di sini, ini adalah halaman Facebook yang saya kelola. Ada motivasi Kristen, ada bara digital, ada ungkapan rohani, ada buku rohani, ada family verse, ada hati yang gembira, ada inspirasi, dan masih ada beberapa lagi. Tetapi saya masukkan ada 3 akun yang besar di sini. Ada motivasi Kristen sekitar 349.000. Nah, ini saya coba konsen di tahun 2018 dan lebih fokus di tahun 2019. Artinya saya mencoba lagi masuk di akun Facebook di tahun 2019, dan luar biasanya memang Facebook memiliki perkembangan yang sungguh pesat. Karena ada beberapa fitur yang mendukung, sehingga ketika kita masuk di Facebook, itu kalau kita tahu cara triknya untuk menaikkan akun
lebih maksimal, maka dia akan cepat naik. Jadi dalam setahun itu bisa 200.000 follower atau pengikut di sini biasanya Facebook. Dan ada ungkapan rohani, ada Family First. Nah, kembali kalau ke Family First, ini merupakan lembaga. Memang pada intinya akun-akun yang ciri khasnya lembaga itu sulit untuk mendapatkan follower yang lumayan tinggi. Kalau di sini saya akan kembali lagi, Family First itu ada di angka 63.000. Awalnya itu adalah saya bergabung di Family First 2017. Dan Family First ini sudah beberapa tahun sebelumnya, ketika saya diminta oleh Pak Handi untuk bergabung di sini, follower pertamanya Family First itu sekian tahun itu 300 follower. Sudah dikelola, dibuat menarik oleh timnya, tetapi ketika saya bergabung di Family First, maka follower itu dalam beberapa bulan mencapai puluhan ribu, bahkan sekarang sudah 63.000. Yang menarik adalah semua akun, apapun itu, kalau kita tahu cara triknya atau cara bagaimana membuat akun itu bisa dijangkau banyak orang, maka akun itu akan naik dengan maksimal. Ya, saya lanjut lagi kembali ke Facebook. Ini merupakan Facebook dari Motivasi Kristen. Sorry, saya ada salah angka di sini, tetapi kalau yang sekarang adalah sudah hampir mencapai 350 ribuan. Yang menarik dari Facebook dengan Instagram, sebenarnya ada perbedaan. Yang pertama adalah skala usia. Yang kedua, skala konten. Nanti saya akan coba kalau ada waktu men-sharingkan apa sih yang membedakan Facebook dengan Instagram. Sehingga ketika Instagram kita naik luar biasa, justru Facebook kita turun luar biasa drastis. Atau tidak ada peningkatan. Tetapi kalau kita bisa pelajari, ternyata karena Facebook itu pengikutnya usia rata-rata di atas 30-an. Kalau yang pemuda-pemuda itu jarang ikut Facebook. Tetapi kalau Instagram usia di antara 18 sampai 30-an atau 25. Jadi dari skala bahasa yang digunakan di Facebook maupun juga di Instagram itu berbeda. Jadi ini yang saya pelajari akhir-akhir ini. Kemudian, nah kembali lagi, ketika kita memulai dari, atau kita harus tahu dari Instagram sendiri, ada beberapa fitur, dan di mana ketika kita bisa mengetahui fitur ini, sebenarnya fitur ini berfungsi untuk menaikkan kita punya pengikut atau follower, dan juga memberikan impresi maupun juga jangkauan yang lebih luas. Jadi selama ini memang fitur ini kita sudah lihat di Instagram. Misalnya gini, feed, atau kalau feed di sini gambar yang di bawahnya story ini adalah feed. Feed ini keseluruhan foto maupun video. Tetapi kita harus juga tahu di dalam feed ini ada 4 jenis postingan. Yang pertama foto, yang kedua ada album, atau biasa orang anak muda itu sebutnya carousel. Kemudian ada video yang durasinya 1 menit. Kemudian ada IGTV yang durasinya bisa sampai 1 jam. Yang menarik dari semua ini punya perbandingan dan juga punya kualitas yang sama-sama berbeda. Sehingga ketika orang mau menaikkan dia punya akun, khususnya Instagram, dia harus tahu dulu fungsi dari masing-masing ini, keunggulan dari masing-masing bagian ini. Yang pertama adalah kalau kita yang saya akan lebih fokus di IGTV. IGTV awalnya kita tahu itu pertama kali keluar dia 5 menit postingan. Kemudian dia bertambah jadi 15. Pada akhirnya bisa sampai 1 jam. Dan kalau saya perlu simpulkan lagi, IGTV ini hampir sama dengan YouTube. Kenapa? Karena beberapa waktu ke depan IGTV ini akan dimonetize. Monetize artinya menghasilkan uang. Dan yang perlu kita waspadai, kalau sudah mulai ada monetize di IGTV, kemudian akun kita mulai dijadikan monetize, dampaknya apa? Yang selama ini kita posting video-video khotbah,
yang diambil dari YouTube itu bisa berpengaruh dan juga menyulitkan akun tersebut. Karena kalau sudah masuk monotext, ada istilahnya copyright atau juga pelanggaran hak cipta. Kalau selama ini kenapa Instagram begitu istilahnya longgar kalau bagi saya. Ketika ada tayangan kita ambil, kadang-kadang yang lebih banyak kena ini adalah ketika orang sudah klaim akun itu milik dia. Tetapi kalau sudah masuk dalam monetes tanpa orang klaim itu sudah dibaca oleh komputer bahwa ini punya hak milik A. Nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah ada Instastory. Selama ini kalau kita melihat fitur-fitur ini, ada beberapa fitur dari Instastory, sebenarnya ini sangat menolong dalam pelayanan. Ada dua Instastory sebenarnya di sini. Yang pertama adalah ada yang paling atas ini 1 kali 24 jam. Kemudian yang di bawah ini bisa seterusnya dipajang di situ. Jadi kalau selama ini kita di internet ada website, ada informasi pelayanan gereja dan informasi pelayanan gereja, sebenarnya ini kalau di Instagram hampir sama dengan konsep website. Jadi kalau orang klik di sini tinggal kita kasih judul kegiatan ibadah, kegiatan pendalaman Alkitab, ini masuknya di sini. Jadi waktu orang klik tanpa disadari mereka sedang masuk di web dari akun Instagram. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa dari Instastory sendiri ada beberapa fitur yang banyak sekali keunggulannya, banyak sekali keuntungannya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan hari ini kita ada namanya pelayanan IG Live. Biasanya kalau pelayanan IG Live atau pelayanan IG Live tersebut kita butuh namanya pertanyaan-pertanyaan dari follower atau dari pemirsa yang menyaksikan. Dengan fitur ini kita bisa lihat ada di sini namanya pertanyaan. Nah, saya memakai fitur ini, kemudian beri saya pertanyaan. Kemudian ketika saya masukkan di IG Story, dengan di sini ada pendeta Bubi Tikualu yang menyampaikan firman dengan topik apakah Allah akan mengampuni saya. Ketika saya menyampaikan ini di IG Story, orang akan isi pertanyaan tersebut, kemudian masuk di kolom tertentu dari IG Story itu. Nah, dari sini kita dapat banyak pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang menarik, sehingga waktu kita melakukan pelayanan IG Live, kita nggak pusing lagi. Follower mau tanya apa? Karena pertanyaan sebelumnya sudah ada. Ini menjadi keuntungan. Dan kemudian saya juga perlu sampaikan, dengan kita melakukan ini berarti ada interaksi. Dan ketika orang bertanya di sini, pastinya mereka ingin jawaban mereka dijawab, mereka pasti akan ikut di IG Live. Nah, ini yang satu poin. Dan masih banyak lagi fitur-fitur di story yang kita harus tahu, sehingga itu yang sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas dari media yang kita gunakan. Kemudian ada InstaLive. InstaLive sendiri mengalami beberapa perombakan. Yang pertama, waktu kita live, kita setelah live tersimpannya di story. Tetapi kemudian berkembang ketika kita live, setelah kita melakukan live, dia akan masuk di IGTV. Secara otomatis ketika kita setujui, dia masuk di IGTV. Nah, dari sinilah kita bisa lihat. Ya, saya sebelumnya akan menyampaikan salah satu pelayanan dari Bara Digital adalah melakukan yang namanya IG Live. Nah, IG Live itu setiap hari di mana kita sudah siapkan topik, pembicara, dan juga flyer, dan juga kita sudah siapkan timeline untuk IGTV. Nah, ini poin yang perlu disiapkan ketika gereja mau adakan namanya IG Live. Dan ada kesempatan saya akan sampaikan karena waktu juga cukup cepat rasanya, saya juga cukup ini karena banyak poin. Nah, dari sini kita bisa share, kemudian kita bisa sampaikan ke follower, mereka baru masuk ke IG Live. Nah, ini hasil dari pelayanan IG Live dengan strategi yang ada. IG Live
misalnya waktu live ada 1.400 yang lihat. Tetapi setelah di-share di GTV, ada 95.000 orang yang lihat. Namun kita share juga di Facebook, ada sekian puluh ribu orang yang lihat. Yang menarik, bagaimana caranya strategi supaya IG Live itu diminati banyak orang. Yang pertama ada strategi yang namanya flyer. Kebanyakan sekarang orang ketika membuat flyer, kemudian memasukkan di namanya di media sosial, mereka langsung menampilkan flyer itu paling depan di feed. Benar kan? Sehingga orang kalau sekali lihat feed itu, kadang-kadang mereka cuma baca, jarang yang namanya like. Jarang namanya mereka share, jarang mereka simpan maupun komentar. Tetapi strategi yang paling sederhana adalah kita namanya, makanya tadi ada beberapa konten atau post di feed, ada namanya kita gunakan carousel atau album. Jadi usahakan minimal ada 2 postingan yang kita siapkan untuk flyer. Yang pertama tampilan depan. Kalau di sini judulnya adalah benarkah jika satu orang percaya maka seisi keluarga diselamatkan. Orang kalau hanya sekedar baca ini berbeda ketika mereka melihat ada tayangan ada gambar keluarga dan ada kalimat di sini. Dan kemudian kita memberikan penjelasan di bawah sehingga dari sini banyak sekali komentar yang menolong kita ketika mengadakan IG Live, maka yang terjadi mereka bisa interaktif, kemudian bertanya, bahkan ada yang sebelum menyaksikan tayangan ini mereka doa dulu, Tuhan, semoga melalui tayangan ini saya bisa mengerti bagaimana cara supaya keluarga saya diselamatkan. Dan banyak lagi. Kita bisa lihat ada 6.000 like, ada 7.000 jangkauan, ada 87 komentar dan di-share ke banyak orang. Ini baru satu akun. Yang menarik dari sini adalah bagi saya, setiap media kalau dikelola dengan baik, termasuk flyer, maka itu memiliki jangkauan yang luar biasa. Nah, yang berikutnya adalah saya perlu sampaikan juga di sini ada namanya Instagram TV atau IGTV orang bilang. Kalau tadi live, ada TV. Antara live dengan TV sebenarnya ada hampir, kalau sekarang itu saling menopang. Kalau dulu berdiri sendiri, ketika IG Live selesai, dia terpostingnya di story. Tapi kalau sekarang ketika IG Live selesai, dia akan masuk dalam IGTV. Yang menarik adalah ketika kita selesai IG Live, yang saya lakukan, saya tidak langsung masukkan ke IGTV. Nanti saya akan tunjukkan apa sih perbedaannya. Karena kalau masuk langsung di IGTV, kelemahannya adalah tayangan awal itu sudah orang nonton. Padahal konsepnya kalau namanya video, 15 detik pertama itu menentukan orang akan lihat atau tidak. Nah, kemudian masuk ke IGTV, kita harus edit dulu. Nah, diedit, kemudian orang bisa lihat. Nah, ada 2 jenis IGTV yang ketika kita posting. Yang pertama, durasi 15 menit itu kita bisa posting melalui handphone. Tetapi ketika sudah durasi di atas 50 menit, itu baru hanya bisa melalui Facebook atau namanya Facebook Apps. Makanya memang durasi IGTV itu 1 menit, tapi ada teknik untuk memposting supaya durasi IGTV yang 1 jam itu bisa masuk. Kelemahan selama ini kita belum tahu bahwa bagaimana cara memposting. Sehingga sebenarnya kayak kita punya khotbah di YouTube dan sebagainya yang durasinya lebih dari 15 menit itu bisa masuk di IGTV. Nah, ini yang sebelumnya dalam mengenali, sekarang mempersiapkan layanan di media. Saya bagi ke dalam 3 tahap. Apa saja yang perlu kita siapkan, ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Dan yang menarik dari sini adalah tahap pertama pastinya kita punya harus membentuk namanya tim. Di dalam Bara sendiri ketika saya mencoba untuk membentuk tim, kita punya beberapa persyaratan. Yang pertama punya hati yang sama dalam pelayanan. Kadang-kadang kalau kita sudah tidak sehati di dalam pelayanan,
biasanya banyak bertolak belakang. Kemudian punya kemampuan yang baik di media. Ketika berbicara tentang punya kemampuan yang baik di media, setidaknya dia punya akun Instagram, Facebook, maupun yang lainnya. Perkara dia mendalami atau tidak itu bisa nanti dalam kerjasama tim. Kemudian memiliki pemahaman yang baik dengan Alkitab, tentang Alkitab. Tujuannya adalah ketika kita share, kita bisa tahu apakah apa yang kita share ini sudah benar atau belum. Dan inilah keuntungan dari sebuah tim. Dan berikutnya baru kita mengadakan pelatihan. Pelatihan ini sekedar bagaimana supaya tim itu punya tanggung jawab yang dimiliki, kemudian juga punya kerjasama tim yang baik dan sebagainya. Dan berikutnya adalah ketika masuk di tahap yang kedua, apa yang kita perlu siapkan di tahap kedua? Yang di tahap kedua bagi saya yaitu membuat media. Kita perlu menentukan tujuan dari media yang kita buat. Dari tujuan itulah kita baru bisa menentukan nama, kemudian juga kontennya nanti, kemudian isi materi dan kepada siapa di-share. Karena sebenarnya pada intinya ada dua jenis. Yang pertama ada yang bersifat lembaga atau yang bersifat pribadi. Kalau pengharapan kekal maupun juga never give up dan yang lain itu sifatnya pribadi. Tinggal kita yang mau atur. Apakah kita jadikan akun bisnis atau akun pribadi. Tetapi kalau sudah bersifatnya kayak informasi, itu maksudnya kepada lembaga. Misalnya gereja, kemudian lembaga kekristenan, pendidikan, dan sebagainya. Dan kemudian baru kita menentukan nama akun dan sebagainya. Dan berikutnya adalah menyiapkan beberapa perlengkapan media. Untuk perlengkapan sendiri kita harus tahu apa yang kita butuhkan tergantung dengan media mana yang kita akan gunakan. Misal contoh, waktu kami mengadakan Eagle Live, sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah berupa handphone dengan tripod dan kuota. Tetapi kalau sudah masuk kepada seminar dan sebagainya yang diadakan sekarang ini, tentunya beda lagi. Dan inilah yang menjadi keuntungan dan juga kita harus tahu bahwa masing-masing punya nilai atau jenis perlengkapan yang berbeda. Kemudian masuk tahap ketiga melibatkan anggota jemaat, gereja-gereja, dan lembaga. Ini poin yang dimana ketika media yang kita sudah bangun, sudah terbentuk, sudah punya nama dan sebagainya, baru melibatkan ada jemaat atau anggota-anggota jemaat yang lainnya, melibatkan gereja-gereja yang lainnya, maupun juga ada lembaga-lembaga pendidikan. Di poin inilah yang sebenarnya kita harus tahu. Ketika kita buat media itu dengan baik, otomatis orang yang kita libatkan pasti mereka akan menerima dengan baik. Dan ketika mereka menerima dengan baik, tugas mereka adalah men-share ke banyak orang. Yang menjadi kelemahan selama ini adalah kita sudah buat, tetapi banyak kelemahan kita share ke jemaat, otomatis kadang-kadang ada jemaat sendiri yang nggak memfollow atau nggak mengikuti, berarti harus ada yang diperhatikan kembali apa yang menjadi kelemahan dari media tersebut. Nah, masuk ke dalam mengembangkan. Di dalam pengembangan media sendiri sebenarnya ada tim. Ketika kita sudah masuk dalam pengembangan, pastinya kita butuh namanya tim. Saya di dalam Bara sendiri kami ada 3 orang punya bagian masing-masing. Jadi kalau misalnya gereja atau apapun, sebenarnya dengan 3 orang itu sudah cukup maksimal. Ketika kita tahu pembagiannya, makanya di sini saya membuat segitiga piramid. Kemudian di sini saya buat ada 3. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu ada tim yang tugasnya di bagian konten. Nanti saya akan jelaskan kalau di bagian konten dia tugasnya apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah ada di bagian namanya strategi maupun juga kreatif. Nah, kemudian ada informasi teknologi atau IT. Dari ketiga ini kita harus tahu dan juga kita harus tahu bagiannya dan pembagian tugasnya seperti apa. Sehingga
kalau sudah punya tim yang seperti ini dan tahu pembagian tugasnya, ini sangat menolong dan sangat membantu lembaga atau media yang kita kembangkan. Yang pertama adalah konten. Tugas dari konten di dalam tim itu ada beberapa. Dia pastinya membuat konten, kemudian membuat hashtag. Kenapa hashtag juga dia harus buat? Karena sebenarnya untuk meningkatkan follower, baik Instagram maupun juga Facebook, itu ada hashtag. Hashtag itu sangat menolong ketika orang mencari kalimat tertentu. Namun, penggunaan hashtag juga harus diwaspadai ketika kita menggunakan hashtag itu dengan salah. Nanti saya bisa menjelaskan penggunaan hashtag itu yang seharusnya seperti apa. Kemudian, dia akan menjadwal setiap konten. Tujuannya adalah kalau kita membuat lembaga, kemudian kita membuat konten, seharusnya konten itu berkesinambungan. Sama seperti kalau di gereja itu ada pengajaran. Tujuannya di situ. Sehingga misalnya hari ini kita bahas tentang topik puasa. Besok kita bisa bahas lagi rangkaian dari puasa itu seperti apa dan sebagainya. Ini sangat menolong bagi para follower maupun juga jemaat untuk mendapatkan informasi-informasi renungan maupun juga tips-tips dari pelayanan tersebut. Kemudian harus membuat kalimat promosi. Nah, kalimat promosi ini bertujuan ketika kita mengadakan seminar atau pelayanan live. Dan yang berikutnya adalah kalimat penjelasan. Kebanyakan selama ini ketika orang buat konten atau gambar yang sudah disiapkan, di bawahnya itu di penjelasannya hanya ditulis kalimat amin. Ya kan? Nah, sebenarnya ketika ada penjelasan di bawah itu sangat menolong. Saya akan mencoba menyampaikan gini. Waktu orang bertahan di satu konten, semakin lama orang bertahan membaca konten itu akan dibaca oleh pihak Instagram bahwa akun ini sangat efektif. Nah, ketika akun ini dianggap sangat efektif, dia akan masuk di kolom pencarian maupun juga bahkan hashtagnya ini akan ditampilkan di poin paling awal. Ini tujuannya, sehingga semua bagian-bagian ini sangat efektif. Nah, berikutnya adalah hashtag. Kebanyakan orang selama ini memang pada intinya kita menganggap bahwa hashtag ini sangat berpengaruh ketika dikatakan untuk menaikkan akun kita. Tetapi ada beberapa tips dari saya penggunaan hashtag yang baik. Yang pertama adalah kita harus cari dulu. Misalnya saya buat hashtag ini dari hari Senin sampai misalnya seminggu atau katakanlah 3 hari. Tujuannya adalah hashtag-hashtag ini saya gunakan nantinya di hari berikutnya ketika saya sudah gunakan di hari Senin, saya tidak akan menggunakan lagi di hari Selasa. Karena penggunaan hashtag yang berkali-kali atau berulang-ulang itu masuk ke dalam shadow ban. Artinya dianggap pelanggaran oleh pihak Instagram. Jadi waktu kita tampilkan hashtag itu jadinya spam atau nggak kebaca. Jadi percuma malah membuat akun kita itu turun kalau ada pelanggaran. Yang kedua, usahakan ketika menggunakan hashtag, lihatlah proporsi dari follower. Contoh, kalau follower rekan-rekan 10.000, carilah hashtag di bawah 10.000. Ini contohnya. Misalnya pengharapan, di sini hashtagnya yang gunakan 119.000 akun. Kalau rekan-rekan followernya masih 10.000, kemudian pakai hashtag pengharapan, otomatis bakalan tenggelam dengan akun-akun yang followernya sudah 100.000. Kenapa kita harus membuat hashtag itu dengan strategi khusus? Supaya menolong kita waktu orang pencarian hashtag itu, akun kita bisa muncul minimal kalau ada 1 kali. Nah, ini sangat menolong. Makanya di sini ketika kita klik pengharapan, di bawah itu sudah ada puluhan namanya hashtag pengharapan. Ada pengharapan kekal,
ada pengharapanku dan sebagainya. Bagi rekan-rekan yang menggunakan hashtag, sesuaikan dengan proporsi dari akun yang kita kelola. Dan usahakan memberikan jadwal bahwa hashtag hari ini apa, hashtag kemudian hari apa, dan seterusnya. Itu sangat menolong bagi teman-teman rekan-rekan yang ada. Yang berikutnya adalah kita harus membuat namanya jadwal konten. Kenapa sangat penting membuat jadwal konten? Karena follower kita akan selalu mengikuti setiap hari apa yang kita share. Saya juga perlu menyampaikan bahwa setiap postingan yang kita sampaikan di akun media yang ada, itu hanya 10% yang akan tersampaikan di pengikut. Maksudnya gini, misalnya pengharapan kekal, itu followernya 400.000 katakanlah. Ketika saya posting, minimal itu hanya sekitar 10% dari follower saya yang bakalan lihat di feed. Itu sudah ada pengaturan dari akun Instagram. Nah, selebihnya dari mana kita bisa dapatkan orang-orang yang bisa lihat dari akun kita? Kita bisa menggunakan yang namanya tadi strategi hashtag. Jadi follower yang belum sempat lihat di feed kita atau postingan kita, mereka akan lihatnya di hashtag. Dan hashtag ini kebanyakan yang akan lihat di luar dari follower yang ada. Kemudian penggunaan story, itu tujuannya juga demikian. Story itu bertujuan supaya orang yang belum sempat lihat di feed, mereka kadang-kadang mengunjungi di story. Dan berikutnya adalah ketika kita membuat jadwal, saya bagi ke beberapa bagian. Yang pertama adalah kadang-kadang kalau kita sebagai umat percaya banyak yang masih bangun jam 5. Biasanya saya akan share renungan. Kalau nggak sempat share renungan, saya akan share ayat. Kemudian di jam 7 pagi saya akan buat motivasi supaya orang yang memulai pekerjaan, mereka mulai dengan semangat. Di jam 9 saya akan mulai dengan edukasi. Apa saja yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan jam 12 kadang-kadang saya buat video renungan 1 menit atau lebih dari itu masuk di JTV. Tujuannya adalah jam 12 ini banyak orang santai, siap, istirahat. Mereka kadang-kadang mutar renungan dan sebagainya. Dan jam mulai masuk di jam 3 kita ada namanya video khotbah. Biasanya jam 3 ini banyak orang lebih santai. Dan kemudian sore jam 5 ada renungan. Kadang-kadang kondisi macet, kalau khususnya Jakarta, banyak orang yang masih buka media di jalan dan sebagainya. Dan kita masuk di jam berikutnya ada ucapan syukur sebelum istirahat dan seterusnya. Nah, ini materi-materi konten yang kita bisa siapkan banyak lagi. Kenapa saya warna kuning? Kalau warna kuning ini adalah jam yang paling efektif di semua jam ini. Kalau misalnya dari rekan-rekan berkata, saya mampunya sekian, saya akan tunjukkan bahwa jam 7, jam 3, maupun juga jam 7 malam, itu sangat efektif, dan seterusnya. Dan kemudian kita juga bisa buat materi-materi yang ada, seperti ini. Ini materi pelayanan, dan dari tema-tema inilah kita bisa buat konten yang menarik. Nah, ini sebenarnya beberapa poin ini adalah tugas dari konten. Dia akan membuat judul, kemudian ini yang saya bilang tadi ada penjelasan, dan setiap harinya dia akan buat namanya topik-topik tertentu yang dibuat sebagai karoseli. Nah, ini merupakan contoh salah satu poin di mana edukasi, atau bisa juga saya kadang-kadang membuat ini sebagai bahan pemuridan atau komsel di pelayanan media. Contohnya gini, topiknya adalah cara berpuasa. Kemudian ada slide kedua, apa? Slide ketiga, slide berikutnya, dan slide berikutnya kadang-kadang disinilah player berfungsi. Jadi setiap ketika kita buat demikian, baru masuk di poin ini. Dan dari player inilah menghasilkan sekian. Banyak lagi. Ini salah satu tips. Dan dulunya saya pakai namanya OnlyFood.
itu menggunakan buat berjadwal, menjadwal setiap konten. Jadi ketika saya bangun jam sekian, saya sudah buat belasan bahkan puluhan konten setiap hari. Saya baru setelah itu ada jam khusus, saya akan masukkan di namanya aplikasi tertentu. Di sini ada beberapa akun, semua terisi. Di sini saya bisa jadwalkan, kemudian dari beberapa media yang ada saya masukkan. Kalau rekan-rekan lihat di sini, setiap harinya ada 7 konten. Setiap harinya ada 7 konten. Ini terisi. Dan ini baru satu akun namanya Family First. Saya belum masuk namanya pengharapan, yang bisa kadang-kadang lebih dari sekian konten. Dan ini tanggung jawab dari pihak konten, kemudian masuk di tim yang kedua, yaitu strategi dan kreatif. Peran dari strategi dan kreatif ini sangat-sangat menolong di dalam hal mengembangkan media. Karena apa? Dia akan membuat desain yang menarik. Dia akan membuat analisa data. Kenapa kita harus menganalisa data, menganalisa akun kita? Karena kita harus tahu akun kita itu jangkauannya kemana, kemudian follower kita itu kondisinya seperti apa, dan orang butuhkan apa di dalam akun ini. Dan kemudian memastikan bahwa konten yang kita sampaikan itu dapat disampaikan dengan baik. Karena kadang-kadang setiap kita buat konten, kadang-kadang materinya akan berbeda ketika kita nggak selektif gitu. Ini salah satu contoh yang saya sampaikan di bawah, mengapa atau ada perbandingan antara Facebook dengan Instagram. Yang pertama perbandingannya adalah skala usia. Usia di Instagram itu cenderung lebih muda daripada orang pengikut di Facebook. Itu yang pertama. Yang kedua, pengkalimatan di Instagram itu berbeda dengan Facebook. Misalnya contoh, kalau kita tulis di Instagram, lu, gue, terus kita masukkan di Facebook, itu ratingnya turun. Karena apa? Di Facebook sendiri masih penggunaan kalimat yang baku. Kalimat Indonesia yang relevan dengan zaman, maksudnya sampai saat ini. Kalau kita di Instagram kalimatnya sudah gaul, di Facebook kadang-kadang kita ubah sedikit kalimatnya itu bisa berubah. Yang kedua adalah yang menarik, misalnya gini, beberapa waktu yang lalu ketika dalam kondisi yang orang begitu banyak tertekan, termasuk pemimpin kita memikirkan bangsa ini, kita bisa tulis di akun kita, beban di pundakmu sungguh berat Bapak Presiden, kami ikut mendukung dalam doa, Tuhan memberikan hikmat, perlindungan, kekuatan, dan sehat selalu. Ini. Kemudian kalimat ini saya share di akun, 2 akun sekaligus, karena ke-link antara Facebook dengan Instagram. Perbandingannya adalah kalau di Instagram dengan 400 sekian follower, itu yang dijangkau hanya sekitar 426.000. Ini pertama. Ketika saya masuk di Facebook, itu jangkauannya adalah 1 juta lebih. Jadi saya kadang-kadang waktu itu belajar. Disinilah tugas dari seorang kreatif dan juga seorang yang harus menganalisa media yang sedang dia kembangkan itu dalam tahap apa dan apa yang perlu dikembangkan. Yang menariknya adalah sebenarnya kalimat dengan gambar ini saya menggunakan hanya handphone dan aplikasi yang sederhana. Saya mau sampaikan ke rekan-rekan saat ini, untuk masuk di dalam pelayanan media, Tuhan sudah memberikan kita media yang luar biasa. Makanya di awal pelayanan saya berkata, Tuhan, saya mau masuk di media. Dan ada satu kalimat yang kadang-kadang mungkin sering kita dengar, apa yang ada di tanganmu. Yang dia ada di tangan saya waktu itu cuma sepucuk kertas dengan bolpen, kemudian ada handphone. Dari sinilah saya mengembangkan media. Saya belum tahu cara penggunaan aplikasi dan sebagainya. Dan setiap
gambar yang kadang-kadang kita buat dengan penuh perenungan, penghayatan, justru itu yang Tuhan luar biasa pakai dengan maksimal. Kenapa saya bangun jam 3 atau jam sebelumnya? Karena saya butuh waktu berjam-jam untuk merenungkan apa yang akan saya share. Jadi kalau di tangan saya saat ini ada begitu banyak kertas, inilah yang saya kadang-kadang gunakan. Saya misalnya waktu itu kalau misalnya tidak sempat ada di depan laptop atau menggunakan gadget, saya menggunakan wadah kertas, media kertas. Saya tulis, saya bawa bolpen, kemudian di mana saya berada, saya menggunakan media itu. Terkhusus misalnya karena saya banyak aktif di gereja itu pelayanan kedukaan, di kuburan pun, bukan di kuburan, saat penguburan pun ketika waktu lenggang saya ambil. Jadi ada renungan yang kadang-kadang ditulis di saat ada dukaan. Ini. Jadi saya merenungkan bahwa akhir segalanya seperti ini. Apa yang kita perlu cari lagi. Nah, kemudian saya perlu juga sampaikan apa yang membedakan antara Instagram dengan Facebook sehingga kenapa jangkauannya lebih demikian. Ternyata ada strategi yang kita bisa lihat. Di Facebook sendiri orang begitu mudah cara untuk berbagi. Kalau rekan-rekan masuk di Facebook, kemudian ada namanya share, orang bakalan bisa share di Instagram, orang bisa share di WhatsApp, orang bisa share bahkan di grup yang lain, bahkan di halaman yang lain. Inilah yang bisa membuat Facebook dalam waktu singkat begitu cepat naiknya. Oke, saya lanjut lagi, kemudian ini yang terjadi ketika saya melihat grafik, sebenarnya beberapa waktu ini Facebook ya saya kelola agak turun. Jadi dalam seminggu ada sekitar 1,7 juta jangkauan. Rata-rata ketika kita melihat ya, satu postingan itu bisa 214.000 dalam seminggu, beberapa hari. Kemudian ini merupakan halaman. Dan selanjutnya ini yang saya sebut tadi satu postingan namanya carousel atau album. Nah, untuk saat ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau di tahun 2019 teknik ini bisa membuat grafik Instagram turun. Ini bedanya. Tetapi di tahun 2020 justru teknik namanya album ini yang membuat akun-akun media sekarang naik dengan pesat. Kalau yang lalu kita cuma satu gambar atau satu slide itu sudah membuat booming, tetapi sekarang yang dibutuhkan adalah 1 sampai 10 slide. Ini contoh. Saya hanya buat namanya ayat-ayat Alkitab yang menguatkan dalam masalah. Ini saya share di jam 9 malam. Karena apa? Di jam-jam segitu banyak orang yang sedang merenung, pergumulan, dan sebagainya. Jadi waktu kita share, kita harus tahu di jam demikian apa yang dibutuhkan. Dan dari media ini ada jangkauan sekitar 128.000. Kemudian yang menarik adalah ada namanya menghasilkan pengikut 441 follower. Kebayang nggak? Kalau kita posting satu gambar menghasilkan sekitar 400 sampai 500 follower. Jadi satu hari saja dikalikan seminggu, kalau gambarnya memang efektif, maka akun itu naik. Kemudian yang terakhir adalah di sini kita bisa lihat dari sekian ini ada namanya 36% dari total follower saya, dari di luar follower saya itu yang dijangkau. Tidak menutup kemungkinan orang yang tidak percaya Tuhan pun melihat. Karena mereka melihatnya itu lewat namanya hashtag, kemudian di kolom pencarian. Nah, yang berikutnya, saya kadang-kadang melihat bahwa ada strategi-strategi khusus, kembali lagi namanya IGTV, IG Live. Ini yang saya tadi share, ketika kita habis IG Live, kebanyakan gereja saat ini, setelah IG Live, mereka langsung masukkan ke dalam IGTV. Ini jadinya. Kalau kita masuk langsung IGTV, memang followernya atau yang lihat
tinggi. Karena apa? 18.000 ini gabungan dengan IG Live waktu itu. Misalnya IG Live-nya 1.000. Ketika dia masuk ke TV, IGTV, tetap itu akan berikut jadi 18.000. Tetapi ketika kita IG Live-nya itu kita simpan, tidak langsung ditampilkan di feed, tetapi kita edit lebih dahulu, maka yang terjadi adalah dalam 5 jam itu bisa mencapai 40.000. Karena apa? Orang ketika melihat di menit pertama, orang sudah tertarik. Dan ketika mereka tertarik di menit pertama, kemudian mereka mengikuti, disinilah ada peran yang lain. Mereka share ke rekan-rekan mereka, bahwa ini renungan yang sangat baik. Ini, dan sebagainya. Makanya saya memberikan 2 contoh ini sebagai perbandingan. Rata-rata di awal ketika kita setelah IG Live, itu di angka 18-20.000 jangkauan. Tetapi setelah kita proses, bahkan bisa sampai 90.000 yang melihat tayangan itu. Dan berikutnya adalah tugas dari seorang kreatif, kita harus tahu bahwa ini salah satu cara supaya pelayanan IG Live efektif. Kenapa saya buat demikian randomnya? Setiap hari kita live itu 30 menit. Rata-rata ketika kita live 30 menit, di komentar itu kadang-kadang mereka sampaikan, saya diberkati, saya sangat bersyukur, tetapi ada juga komentar yang berkata, kenapa siarannya begitu cepat? Padahal itu sudah 30 menit. Yang dimana sebenarnya kalau media lebih dari 15 menit, lebih dari 5 menit itu sudah powerful. Tetapi kita lebih dari 30 menit orang kayaknya singkat banget. Karena apa? Ada strategi yang kita bangun. Yang pertama adalah kita awali dengan pembukaan. Pembukaan itu tidak perlu terlalu panjang. Tidak perlu sampai menyapa follower dari mana saja dan sebagainya. Tetapi langsung masuk kepada inti apa yang kita akan sampaikan, siapa pembicara. Baru masuk ke topik. Nanti di sini kenapa saya berikan warna di sini topiknya? Karena gini, inilah yang kita akan edit dari 10 menit sampai 15 menit. Inilah menjadi topik poin di mana pembicara itu menyampaikan topik secara utuh yang masuk di YouTube, yang masuk di IGTV dan juga di Facebook. Jadi ini merupakan konten yang sangat berharga bagi saya. Dan baru ada namanya tanya jawab. Nah, tanya jawab inilah orang akan tertarik, bahkan ada pokok doa yang mereka sampaikan. Ya, saya kembali lagi, tadi saya sudah ulang, tetapi saya perlu juga menyampaikan, ketika kita buat media itu semenarik mungkin, pasti orang akan sangat tertarik untuk melihat selanjutnya. Misalnya, topik saya adalah ekonomi keluarga sulit, di mana pertolongan Tuhan. Itu disampaikan oleh hamba Tuhan. Disinilah saya buat poin-poin, baru mereka akan lihat sampai pada akhirnya ini yang saya butuhkan, topik ini. Ini tujuannya. Dan berikutnya yang terakhir, karena dari tim kita yang terakhir adalah tim IT. Apa saja tugasnya? Saya perlu sampaikan tugas tim IT. Jadi 3 tim tadi punya peranan masing-masing. Dia tidak akan berbenturan, dia tidak akan saling menyalahkan, tetapi saling mendukung. IT sendiri dia akan mempelajari aplikasi apa yang mendukung sehingga keempat akun ini bisa terlink. Misalnya kita adakan IG Live di Facebook, di Instagram, tapi bisa ke link di Facebook, di YouTube, dan ini misalnya kalau dari Bara sendiri, dari kumpulan akun yang ada 1 juta yang terpecah-pecah, misalnya ada pengharapan kekal, ada 400.000, ada ungkapan rohani, ada 100.000 sekian, kalau itu digabung sekian, dan juga ada Facebook, bisa lebih dari 1 juta, kalau ini memang maksimal, dia akan mencapai semuanya. Yang kedua adalah memastikan semua aplikasi berfungsi dengan baik. Kadang-kadang dari 2 tim yang sebelumnya kadang-kadang mengalami kesulitan. Karena apa? Dia punya peranan yang berbeda. Orang IT sangat mengerti aplikasi dan membuat logo, kemudian menghubungkan setiap aplikasi. Nah, ini salah satu contoh. Misalnya, kita punya kendala dalam hal mengadakan IG Live. Karena ada yang waktu IG Live itu ada benar-benar live seperti sekarang ini. Tapi ada yang modelnya recording. Jadi hamba Tuhan yang nggak bisa
mengadakan IG Live karena kondisi wilayah atau internet yang tidak memadai, kita menggunakan aplikasi sehingga tetap live walaupun itu recording. Sama kayak di YouTube. YouTube itu recording kebanyakan. Nah, kita banyak mempelajari aplikasi. Kita banyak mempelajari apa sih keunggulan ini, apa sih ini, sampai pada akhirnya bisa kita temukan aplikasi yang mana. Kadang-kadang peranan dari tim IT ini tidak terlihat, tetapi setiap hari dia pelajari karena dia senang mempelajari IT. Dia senang mempelajari aplikasi. Nah, kalau dia disuruh bawakan renungan, kadang-kadang dia stres. Tetapi kalau disuruh mencari aplikasi yang cocok, dia bahagia banget. Nah, ini salah satu aplikasi, misalnya di antara puluhan aplikasi, kita lagi mempelajari namanya Stream. Stream ini punya keunggulan, misalnya gini, waktu kita live di Facebook, dia bisa terkonek langsung ke YouTube, tetapi tidak menutup kemungkinan terkonek ke akun lain. Namun uniknya adalah waktu dia terkonek, dia bisa langsung, misalnya saya punya 3 Facebook, langsung 3 akun Facebook atau 5, bisa. Dan juga ditambah lagi beberapa media YouTube. Ini yang seringkali dilakukan orang. Jadi sehingga semua medianya itu bisa masuk. Kalau selama ini kita bisa cuma satu di Instagram, satu di YouTube, satu di Facebook misalnya. Tetapi kalau media ini bisa tertampung semuanya. Sehingga ini maksimal. Kemudian ini salah satu cara kerjanya, dia paling simple. Ada beberapa hampir mirip yang saat ini kita sedang adakan. Bedanya adalah ada hampir sama, ada hostnya, kemudian ada co-hostnya juga, ada pembicara dan sebagainya. Yang paling menarik adalah dari semua ini, wow, karena waktu ya, nanti ya, nanti saya ada waktu menjelaskan lagi. Saya silakan ke moderator mungkin. Gimana? Ya. Oke. Nanti kita ini masalah teknis. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ada banyak hal yang disampaikan tadi Pak Tony. Mungkin saya highlight beberapa, misalnya ya yang penting kita punya dulu Instagram, dan perkara nanti mendalami itu akan berjalan dalam prosesnya. Jadi itu memotivasi kita semua. Terus dan tadi Pak Tony sempat menyampaikan juga ketika mulai membuat medianya masuk ke tahap membuat media, yang paling pertama disampaikan Pak Tony tadi adalah menentukan tujuan dari apa yang mau disampaikan gitu. Dan ada beberapa hal, misalnya libatkan tim, entah itu jemaat atau orang-orang yang kita kenal, karena kita nggak mungkin ngerjain semua bagian sendirian. Ada strategi hashtag, itu juga penting. Dan jangan lupa menentukan jadwal. Nah, notes terakhir dari saya adalah Pak Tony tadi sempat bilang mencatat di kertas hal-hal yang dia renungkan dan dia akan sampaikan. Artinya, yang di-share adalah hal-hal yang memang Pak Tony renungkan. Nah, saya jadi ingat satu kata-kata dari kakak KTB saya dulu. Dia bilang begini, I have to share something, bukan kita itu nggak boleh I have to share something, tapi I have something to share. Jadi mungkin kita mendokumentasikan dan merangkumkan apa yang kita renungkan, sehingga kita punya sesuatu yang kita mau sampaikan, yaitu kata Pak Tony tadi, berita baik, maka kita share sesuai dengan jadwal-jadwalnya.